beliau itu adalah orang yang keenam masuk Islam. Jadi jauh sebelum Islamnya Umar. Itu lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada rentetan gunung Uhud. Bahkan Umar sampai kelihatan berbahagia dengan pembicaraan beliau dengan beliau adalah orang yang pertama melantangkan bacaan Al-Quran di area Ka'bah ketika pada saat kaum muslimin dalam keadaan sangat lemah sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, hasbuk, 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 cukup. Bukanlah ketika KDRT memukul, menampar, itu sebagai solusi untuk permasalahan yang ada di rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang kembali di podcast sisi lain yang terwujud oleh kolaborasi Izzatus Sunnah dan Kamiliano. Saya Rio bersama rekan saya Ustadz Imam yang akan memandu berjalannya podcast kita ini, membahas beberapa hal yang pasti menarik untuk kita simak. Untuk kali ini kita mau bahas apa kira-kira Ustadz Imam? Masya Allah. Insya Allah untuk kali ini kita akan bahas tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, dan untuk membahas topik ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut, yaitu salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Jeffrey Badar Bajri. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Gimana Ustadz Rio? Alhamdulillah sehat. Baik ya, senang sekali rasanya bisa berkumpul lagi di dalam podcast yang insya Allah penuh manfaat ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan pembahasan pertama. Baik Ustadz, mungkin bisa antum jelaskan Ustadz tentang keutamaan sahabat, kemudian para sahabat itu siapa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Nabi adalah mereka orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat di atas keimanan mereka. Jadi selama mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun durasinya sesaat, walaupun sekilas, maka mereka dikategorikan sebagai seorang sahabat Nabi ketika mereka bertemu dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Abu Hurairah, ataupun sahabat-sahabat yang bisa jadi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali ketika Nabi menunaikan ibadah haji wada, sekali saja, itu pun dari jauh, maka selama dia itu melihat Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanannya, maka termasuk dari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat-sahabat Nabi yang nanti keutamaannya akan kita bahas. Dan bukan juga termasuk sahabat dari Nabi ketika orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun hidupnya bersama Nabi tidak bertemu Nabi, maka tidak dikategorikan sebagai sahabat-sahabat Nabi, seperti Abu Muslim Al-Khawlani, seperti Ahnaf ibn Qais. Mereka orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Begitu juga mungkin orang yang sering kita dengar namanya Raja Najasyi. Dia sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanannya, akan tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah termasuk dari sahabat Nabi. Lebih-lebih orang-orang yang mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas kekufurannya, tentu itu bukan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan keutamaan,
maka keutamaannya sangatlah banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala katakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam keadaan baik, Allah Subhanahu wa taala sifati mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, kata Allah, itulah kesuksesan yang besar. Artinya apa? Artinya siapa yang ketika mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keduanya mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dan mendapatkan kemenangan yang abadi, kemenangan yang besar, maka haruslah dia bersuri tauladan dengan Rasulullah, dengan Nabi, dengan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap orang yang telah melakukan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tentunya mereka berpijak dengan Al-Quran. Tentunya mereka berpijak dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kaum muslimin mereka tidak berpedoman terhadap apa yang telah dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah manusia-manusia yang telah dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara akidah, secara akhlak, secara hukum-hukum, sehingga mereka adalah manusia-manusia yang langsung dibina, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat memahami bahasa Al-Qur'an, sangat memahami bahasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur kata dengannya. Sehingga apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, apa yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi, mereka memahaminya langsung. Dan apabila mereka tidak paham, langsung mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang hidup ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dan sebab-sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu perkara, mereka memahaminya sehingga membantu mereka untuk memahami apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan perkataan yang sangat luar biasa sekali, yang bukan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam perkataan yang sangat luar biasa sekali yang berkaitan dengan keutamaan sahabat Nabi secara umum. Beliau mengatakan, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan hati hamba-hambanya secara keseluruhan. Siapakah yang paling baik hati dari manusia seluruhnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendapati hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik dari hati seluruh manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Fabta'athahu birisalatih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah. Karena hati beliau adalah hati yang paling baik dari seluruh manusia. Dari diciptakannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, maka beliaulah hati yang paling baik untuk menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi, "Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad." فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati-hati hamba-hambanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memilih hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hatinya para sahabat Nabi adalah sebaik-baik hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faja'alahum wuzara'a nabiyyi, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pembantu-pembantunya Nabi, senantiasa mendampingi Nabi kemanapun Nabi berada. Mereka adalah orang-orang yang siap berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan raga mereka, bahkan harta mereka semuanya mereka serahkan dalam rangka menjadikan kalimat la ilaha illallah senantiasa berada di atas dan dihormati. Dan beliau pun mengatakan, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Apa yang dilihat oleh para sahabat sebagai perkara-perkara yang baik, maka itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang baik. Wa ma ra'auhu sayyi'an, dan apa-apa yang dikategorikan oleh para sahabat sebagai sesuatu yang jelek, maka pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala hal tersebut adalah hal yang jelek. Dan inilah termasuk keutamaan-keutamaan dan banyak sekali yang berkaitan dengan keutamaan dari para sahabat. Bahkan pemahaman yang benar ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, patokannya adalah apa yang telah dibawa oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, usulus sunnah indana, pondasi dasar untuk pengamalan al-Islam buat kami yang pertama adalah atamassuku bima kana alaihi sahabah, berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka adalah pembawa panji yang dengannya manusia akan mendapatkan keselamatan ketika mengikuti panji yang dibawa oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk api neraka kecuali satu golongan saja. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah satu golongan yang dengan pertanyaan tersebut mereka berupaya untuk menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah sebutkan, ma ana alaihi wa ashabi, yang sekarang saya berada di atasnya dan sahabat-sahabat saya dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dengannya akan menjadikan mereka penghuni surga. Dan keutamaan sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, di antaranya khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, summal ladzi yalunahum, kemudian yang sesudahnya. Dan banyak dari perkataan ulama dan sahabat yang menyebutkan tentang keutamaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa sekali keutamaan mereka, Ustaz ya. Lalu Ustaz, apakah bisa antum menceritakan salah satu dari sahabat Nabi SAW yang termasuk golongan awal nih Ustaz dalam memasuki agama Islam? Siapakah nama beliau? Bagaimana kisah beliau masuk ke agama Islam dan berjuang bersama Rasulullah SAW sehingga perjuangannya sampai hari ini kita rasakan? Mungkin salah satu dari sahabat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Beliau adalah salah seorang yang termasuk dari sahabat-sahabat yang pertama dalam masuk Islam. Beliau memiliki kunyah dengan Abu Abdurrahman Al-Hudhali. Beliau ini termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dikatakan bahwasanya beliau itu adalah orang yang keenam masuk Islam. Jadi jauh sebelum Islamnya Umar. Umar radhiyallahu anhu jauh setelah dari Abdullah ibn Mas'ud. Adapun Abdullah ibn Mas'ud ini beliau masuk Islam mungkin orang yang keenam ataupun orang yang kelima. Disebutkan kisah keislamannya bahwasanya beliau adalah termasuk dari orang-orang yang fakir miskin, dan beliau ini termasuk pengembala kambing yang dimiliki oleh Uqbah ibn Abi Mu'id. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati Abdullah ibn Mas'ud dengan apa yang dia gembala, dan pada saat itu Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar. Dan termasuk kebiasaan orang-orang Arab pada zaman tersebut, bukanlah perkara yang tercela ketika mendatangi pengembala kambing kemudian meminta susu dari pengembala kambing. Maka Rasulullah SAW datang kepada Abdullah ibn Mas'ud, kemudian meminta dari Abdullah ibn Mas'ud susu seperti kebanyakan yang lainnya untuk menghilangkan rasa dahaga yang bisa jadi melilit tenggorokan beliau. Maka ketika meminta kepada Abdullah ibn Mas'ud hal tersebut, kata Abdullah ibn Mas'ud, ya bisa, akan tapi kelihatannya saya tidak berhak untuk memberikan kepada engkau susu, karena saya ini hanya orang yang diberi amanat untuk mengembala kambing saja, tidak diberi amanat untuk memberikan susu kepada orang-orang yang berlalu lalang di hadapan saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fahal min syatin ha'il lam yanzu 'alaiha al-fahlu, apakah engkau itu memiliki kambing betina yang kambing betina itu tidak dalam keadaan bunting, yang tidak pernah pejantan itu mendatanginya? Maka Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang pengembala senior tahu mana kambing-kambing betina yang tidak pernah didatangi oleh pejantan. Diambillah ya kambing betina yang belum memiliki usia untuk hamil ataupun bunting. Maka Rasulullah SAW memegang bagian yang biasa diperah untuk susu, kemudian Rasulullah SAW mengusapnya, dan setelahnya dari susu tersebut, dari kambing tersebut mengeluarkan susu yang banyak. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di bejana, kemudian Nabi meminumnya, dan setelahnya diberikan kepada Abu Bakar, kemudian Nabi SAW mengusap lagi, kemudian hilanglah susu tersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat hal tersebut keheranan, seraya mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang tadi engkau lakukan. Maka Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, mengusap kepalanya, kemudian Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, fa innaka hulamun mu'allam, sesungguhnya engkau adalah pemuda yang akan mendapatkan banyak ilmu. Dan ini adalah awal kisah beliau mengenal Rasulullah SAW dan menjadikan beliau setelahnya masuk Islam, dan setelahnya termasuk barisan dari para sahabat Nabi, bahkan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Masya Allah. Ustaz, kemudian untuk selanjutnya, untuk ciri fisiknya Ustaz, apakah beliau ini orang yang tinggi besar seperti Umar bin Khattab? Beliau ini termasuk sahabat yang tidak terlalu besar, bahkan bisa dikatakan kurus. Beliau itu kulitnya itu sawo matang, dan beliau itu termasuk sahabat-sahabat yang dikategorikan memiliki fisik yang pendek, bahkan kurus, bahkan bisa dikatakan kurus kecil. Jadi bahkan disebutkan ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada beliau untuk naik ke satu pohon. Kemudian beliau ketika menaiki pohon tersebut, tersingkaplah betis beliau, yang ketika para sahabat melihat betis beliau, para sahabat yang lain itu tertawa. Karena para sahabat ini adalah manusia biasa, yang mereka tertawa ketika melihat hal-hal yang dianggap lucu, bukan sebagai manusia-manusia yang kaku. Maka mereka pun tersenyum dan tertawa melihat apa yang mereka lihat dari betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur para sahabat, "Mimma tadhakun?" Atas dasar apa kalian itu tertawa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "La rijlu Abdillahi athqalu fil mizan yaumal qiyamati min Jabal Uhud." Sesungguhnya atau pastinya, kata Rasulullah, kakinya Abdullah bin Mas'ud, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada rentetan gunung Uhud. Masya Allah. Jadi gunung Uhud yang sangat besar, yang gunung itu sepanjang 7 kilo, betisnya Abdullah ibn Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan juga pada hari kiamat bahwasanya yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan seseorang, perbuatan seseorang, dan fisik seseorang, tubuhnya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tubuhnya dipenuhi dengan keimanan, dengan perbuatan yang saleh ataukah tidak? Maka apabila dipenuhi dengan perbuatan yang saleh, maka tentu akan menjadi yang memiliki berat yang menjadikan dia dipenuhi dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika juga pernah khalifah ataupun Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika duduk di samping Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud tidak terlalu tinggi, pendek. Sedangkan Umar bin Khattab orang yang dikenal dengan tinggi besar, sehingga tinggi besarnya beliau itu sangatlah mencolok. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud berdiri dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk, maka keduanya sejajar. Jadi kedua-duanya sejajar. Padahal Umar bin Khattab itu dalam keadaan duduk. Dan ketika itu Umar bin Khattab berbicara banyak dengan Abdullah bin Mas'ud, berbicara banyak, lepas sekali. Bahkan Umar sampai kelihatan berbahagia dengan pembicaraan beliau dengan Abdullah bin Mas'ud. Ini ketika beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Sampai tertawa, sampai tersenyum. Begitu Abdullah bin Mas'ud pergi meninggalkan Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunaifun muli'a ilma." Ini yang tadi berbicara dengan saya adalah bejana yang berisi dengan ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini rekomendasi dari ahli ilmu kepada orang ahli ilmu juga, karena tidaklah mengetahui seorang ahli ilmu ataukah bukan kecuali ahli ilmu. Masya Allah. Tapi Ustaz, apakah beliau ini punya kedekatan khusus dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang iya, seperti apa hubungan mereka? Ya, beliau ini sahabat Abdullah ibn Umar ini, sahabat Abdullah ibn Mas'ud, memiliki kedekatan yang istimewa sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada Abdullah ibn Mas'ud yang tidak beliau berikan kecuali kepada keluarga dan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Idnuka alayya an yurfa al-hijab wa an tastami'a siwadi hatta anhak." Izin saya yang saya berikan kepada engkau ketika hijab ini sudah dibuka, dan engkau itu bisa mendengarkan semua rahasia dan pembicaraanku sampai saya melarangmu untuk mendengarnya. Sehingga beliau dengan ibunya, yaitu Ummi Abd ibn Ummi Abd, sangatlah dikenal sekali oleh para sahabat ridwanullahi alaihim sebagai orang-orang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ketika Abu Musa al-Asy'ari dan beserta rombongannya datang dari negeri Yaman ke kota Madinah pada tahun 7 kenabian, beliau mengatakan, laqad qadimtu ana wa akhi minal Yaman wa ma nura illa Abdullah ibn Mas'ud min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya datang ke kota Madinah bersama dengan saudaraku dan beserta dengan rombonganku, ketika sampai saya tidaklah mengira Abdullah ibn Mas'ud kecuali termasuk dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saya mendapati Abdullah ibn Mas'ud beserta dengan ibunya yang senantiasa saya dapati beliau bolak-balik ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beda dengan yang lainnya yang senantiasa menunggu izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikatakan sebagai orang yang sangat dekat dengan Nabi, yang senantiasa berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyiapkan sandalnya, yang senantiasa berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapati ketika Abdullah ibn Mas'ud menyampaikan nasihat-nasihat kepada para sahabat, apa yang beliau sampaikan, susunan katanya, bagaimana cara beliau memberikan nasihat sangat mirip sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu orang yang dekat dengan seseorang akan menyerupai orang tersebut. Seperti nasihat beliau, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang hendak mengambil suri tauladan, maka hendaklah mengambil suri tauladan dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Ulaika ashabu Muhammad. Itulah sahabat-sahabat Nabi. Dan kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat besar, sehingga rangkaian katanya persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Berarti karena keutamaan ini beliau sangat dekat dengan Nabi, dan untuk keutamaan ilmu beliau Ustaz, apakah beliau ini termasuk yang mempunyai keunggulan di dalam Al-Quran dan hadis? Bagaimana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, beliau adalah termasuk ulamanya para sahabat, seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yarhamukallah innaka ghulamun muallam. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau, sesungguhnya engkau ini adalah seseorang yang akan mendapatkan ilmu dan membawa banyak ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Quranul Karim, beliau adalah orang yang sangat bersemangat sekali dengan Al-Quranul Karim. Di awal-awal beliau memeluk Islam, seperti yang kita sebutkan, beliau adalah orang yang ke-6 dalam masuk Islam dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang pertama melantangkan bacaan Al-Quran di area Ka'bah ketika pada saat kaum muslimin dalam keadaan sangat lemah sekali. Sehingga ketika beliau membacakan surat Ar-Rahman kepada orang-orang musyrikin, maka beliau pun babak belur, tidak jelas mukanya bagaimana, sehingga ketika dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, maka dia dengan tegasnya, dengan hati yang kokoh mengatakan, saya besok akan mengulangi bacaan Al-Quran saya lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali melantangkan bacaan Al-Quran di telinga orang-orang kafir Quraisy ketika kaum muslimin masih lemah. Dan beliau pun adalah orang yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil Al-Quran. Masya Allah. Atau sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya beliau ini adalah orang yang menerima 70 surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perantara di antara keduanya. Sehingga beliau mengatakan, tidaklah ada satu ayat dalam Al-Qur'an kecuali saya mengetahui di mana ayat ini turun. Dan kecuali saya mengetahui kapan ayat ini turun dan apa makna dari ayat tersebut. Sehingga apabila ada orang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran dari saya, niscaya saya akan pergi ke orang tersebut untuk belajar Al-Quranul Karim. Menunjukkan beliau adalah ahlinya Al-Quranul Karim. Ahli, sangat ahli. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, bacakanlah kepada saya Al-Quranul Karim." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah saya membacakan kepadamu Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya sangat senang sekali apabila mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa dari awal sampai ayat ke-40-an. Sampai beliau membacakan, "Wajina bika ala haula'i syahida." Kami mendatangkan engkau kepada umat engkau menjadi saksi ke atas apa yang mereka lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hasbuk, hasbuk, hasbuk." Cukup. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, saya melirik Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air mata, sedih terhadap apa yang beliau dengar. Terbawa oleh bacaannya Abdullah ibn Mas'ud, menunjukkan beliau sangat ahli dalam Al-Quran. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengambil Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah katakan, "Hudhul Qur'ana min arba'ah." Kalian ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Rasulullah katakan, "Min Ibn Ummi Abd." Kalian yang pertama ambil dari Ibn Ummi Abd. Ibn Ummi Abd adalah julukan untuk Abdullah bin Mas'ud, karena beliau dikenal juga dengan Ibn Ummi Abd, yang mana ibunya Ummi Abd, salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita sebutkan. Dalam hadis yang lain juga, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Karena pada saat itu Rasulullah mendengar Abdullah bin Mas'ud dalam salat malam membaca surat An-Nisa dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-100. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraati Ibn Ummi Abd. Siapa yang hendak membaca Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah membaca dengan bacaan yang telah dibaca oleh Ibn Ummi Abd. Jadi beliau memiliki keunggulan yang luar biasa yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Begitu juga yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah salah seorang ulama yang mengetahui banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi riwayat beliau yang sampai kepada kita tidaklah termasuk riwayat yang banyak, yaitu sampainya hanya 846 hadis saja, dibandingkan dengan Abu Hurairah 5.374 hadis, dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas 1.660 hadis. Maka Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dengan jumlah yang sedikit karena beliau ini termasuk sahabat yang wafat sebelum tahun 40-an. Tahun 30-an, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah.
pada zaman itu para sahabat masih sangatlah banyak, sehingga hajat beliau kepada hajat para manusia terhadap sunnah-sunnah Nabi tidak seperti pada zaman tabi'in yang pada saat itu mereka belajar dan bertanya kepada para sahabat tentang hadis-hadis Nabi, sehingga riwayat hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tidak lebih dari 1.000. Wallahu taala a'lam. Taib, jazakallahu khairan Ustaz penjelasannya. Mungkin ini terakhir nih Ustaz ya. Yeah. Jadi nasihat apa yang paling berkesan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud nih, Ustaz, yang bisa antum berikan untuk anak-anak muda di kalangan kita ini, Ustaz? Dan terus bagaimana kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Nasihat untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ya termasuk saya sendiri ya. Saya sendiri dan Ustadz Imam dan Ustadz Rio juga masih muda semua kita. Masih muda. Maka nasihat ini saya peruntukkan untuk diri saya dan untuk semua yang ada di sini. Bahwa dari kisah Abdullah ibn Mas'ud ini menunjukkan ada motivasi yang harus kita perhatikan, yaitu hendaklah seseorang dekat dengan ilmu. Dekat dengan ilmu, dekat dengan ahli ilmu. Maka orang-orang yang dekat dengan ilmu, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kedudukan sosial beliau adalah di mata masyarakat jahiliyah sangat tidak dianggap sekali, akan tetapi ketika beriman kepada Rasulullah, ketika senantiasa hidup bersama dengan Rasulullah, senantiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk ahli Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran dan sunnah Nabi, karena beliau setelahnya memiliki murid-murid yang sangat banyak, maka nama beliau diabadikan dalam ajaran Islam ini, dalam apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan bagian dari apa yang telah dikatakan oleh Allah kepada nabinya, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan mengangkat penyebutan engkau wahai Nabi Muhammad, akan senantiasa disanjung oleh Allah, dan orang-orang yang dekat dengan engkau dan menyanjung engkau akan dilanggengkan penyebutan namanya oleh manusia, sehingga manusia akan senantiasa ingat terhadap orang-orang seperti Abdullah bin Mas'ud. Karena inilah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat kedudukan orang-orang dengan Al-Qur'anul Karim dan akan menghinakan orang selain yang lainnya ketika mereka tidak tunduk patuh dengan Al-Qur'anul Karim. Maka siapapun kita dan apapun yang telah kita lakukan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mari hadiri majlis ilmu, datangi ustadz-ustadz dan hadiri majlis ilmunya yang ustadz tersebut kita ketahui keselamatan akidah dan manhaj dia. Manhajnya ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah seperti pemahaman para sahabat. Seperti yang Rasulullah katakan, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang selamat ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah di dunia dan di akhirat, mereka yang mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita belajar, kita menghadiri majelis ilmu. Kita kalau tidak sempat dengan menghadiri majelis ilmu, sekarang sarana banyak sekali. Bisa kita buka YouTube, kita lihat ustadz-ustadz yang kita yakini keselamatan akidahnya, kita lihat bagaimana dalam memberikan pelajaran, kemudian kita catat dan kita mengambil pelajaran. Dengannya keimanan kita bertambah, dengannya kita makin dekat terhadap dengan Al-Quran dan makin cinta kepada Nabi karena mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Berkaitan dengan nasihat tadi Ustaz, ya. Jadi kan akhir-akhir ini lagi sedang ada viral kasus KDRT Ustaz, kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi mungkin bisa Ustaz tambahkan nasihat untuk kita semua Ustaz, bagaimana agar kita bisa menjauhi KDRT itu Ustaz, karena kasus yang lagi viral ini KDRT-nya sampai
membekas Ustaz pada tubuh istrinya gitu. Dan juga katanya tuh sampai anaknya tuh juga terkena KDRT juga Ustaz gitu. Nah, jadi kasusnya sampai viral karena mencelakai si ibu dan juga si anak. Ya, mungkin Ustaz bisa memberikan kita nasihat Ustaz agar kita menjauhi perbuatan hal tersebut Ustaz. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta tolong. Apa yang kita dengar dalam hal ini maka sungguh sesuatu yang sangat keji sekali dan tidak pantas untuk dilakukan oleh seseorang, lebih-lebih seorang laki-laki yang harusnya melindungi istri dan keluarganya. Karena setiap suami adalah mas'ul, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah ia tanggung, istrinya dan keluarganya. Dan seorang suami juga adalah pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kepemimpinan terhadap istrinya, terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki-lelaki, suami-suami, mereka pemimpin-pemimpin di atas istri-istrinya. Pemimpin di sini artinya mereka lah yang melindungi, mereka lah yang memberikan hak-hak istri terhadap istri-istrinya, tidak menzalimi, tidak menyakini. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan keutamaan ini mereka dapat karena mereka menafkahkan harta-harta mereka untuk diberikan kepada istri-istri tersebut. Maka apabila terjadi kesalahpahaman di antara rumah tangga, pasti akan terjadi kesalahpahaman. Karena Rasulullah saja ketika berumah tangga ada kesalahpahaman. Maka ketika ada kesalahpahaman, rumah tangga itu haruslah diperbaiki dengan saling menasehati. Saling menasehati. Yang lelaki ingat terhadap kebaikan-kebaikan istri, istri ingat dengan kebaikan-kebaikan suami. Karena pasti satu pasang ini tidaklah semuanya suka sifat-sifat suami semuanya. Ada mungkin 50% ataupun 70% yang dia suka, sisanya dia tidak suka. Ataupun begitu juga istri. Akan tapi untuk melanggengkan hubungan di antara keduanya, ingat hal-hal yang dengannya dia nyaman dengan pasangannya. Maka sebagai seorang pemimpin haruslah melindungi. Ketika memiliki harta, Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, ada satu orang memiliki 1 dinar. Apakah dinafkahkan di jalan Allah? Apakah dinafkahkan untuk membebaskan budak atau diberikan kepada istri dan keluarga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika 1 dinar ini diberikan kepada keluarga, kepada anak dalam rangka melindungi, dalam rangka mengayomi, dalam rangka menyayangi, maka lebih suci dan lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ketika KDRT memukul, menampar itu sebagai solusi untuk permasalahan yang ada di rumah tangga. Bahkan Rasulullah ketika ditanya tentang orang-orang yang seorang suami main tangan terhadap istrinya, bahkan terkadang ditendang istrinya, bahkan dilakukan hal-hal yang tidak pantas, dipukul seakan-akan si istri itu bukanlah anak orang, seakan-akan bapak ibunya membuang kepada suaminya. Ibu bapaknya saja memberikan dengan kasih sayang, membelai dengan kasih sayang. Maka apabila yang lainnya melakukan demikian, maka itu sungguh dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa haula'i min khiyarikum." Orang-orang yang melakukan hal yang demikian pasti adalah orang-orang yang jelek, bukan orang-orang yang baik. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Akan tetapi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan suami, dengan keinginan suami, haruslah dibicarakan, diberikan nasihat. Si istri memberikan nasihat, si suami memberikan nasihat, sehingga roda rumah tangga ini senantiasa berputar untuk menuju sakinah, mawaddah, warahmah, dan senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyelami kisah hidup sahabat
Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Dari kisah beliau kita bisa belajar banyak tentang keimanan, kezuhudan, dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Benar banget Ustadz, Masya Allah. Dan terima kasih juga jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Jeffrey yang sudah memberikan kita pencerahan dan juga menjelaskan kepada kita terkait dengan sirah yang Masya Allah begitu sangat menarik Ustadz, tentang kehidupan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kehidupan beliau, dari kehidupan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, dan juga semoga kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Hendaknya kita jadikan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat semua, terima kasih banyak karena sudah menonton kami dan mendengarkan podcast Sisi Lain. Dan jangan lupa untuk sahabat semua yang masih memiliki pertanyaan terkait topik ini dan dalam kacamata syariat atau mungkin memiliki pertanyaan yang lain dengan tema yang lainnya, bisa tulis saja di kolom komentar dan insya Allah jika ada kesempatan akan kita bahas di podcast episode selanjutnya. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.